Segenap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini diucapkan terima kasih dan selamat mengikuti ibadah pada saat ini, Minggu Prapaskah kelima, 6 April 2025 dengan tema Menyadari dan Merespon Kasih Tak Ternilai. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh karena kasih setianya, saat ini kita boleh berhimpun bersama. Karena itu, mari mengarahkan hati kepada Tuhan dan memuji namanya. Kita menyanyikan nyanyian kidung baru NKB 17, Agunglah Kasih Allahku. Kita masuki ibadah Prapaskah kelima ini dengan pengakuan, penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, mari kita menyanyikan nyanyian kidung baru NKB 141, Kasihku Padamu Tambahkanlah.
Mari kita berdoa. Ya Bapa, perkenankan pada saat ini kami hendak mendengar dan menyambut firman-Mu. Resapkanlah dalam hati kami dengan bantuan kekuatan Roh Kudus-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Injil diambil dari Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Maria melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Hal ini dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikian seluruh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kisah pengurapan Tuhan Yesus oleh seorang perempuan secara berbeda ditampilkan dalam Injil Yohanes saat ini. Hanya Injil Yohaneslah yang dengan detail menjelaskan latar waktu peristiwa yang sangat emosional ini. Dijelaskan bahwa peristiwa ini terjadi 6 hari sebelum Paskah, perayaan besar bagi umat Yahudi untuk memperingati pembebasan Israel dari perbudakan Mesir. Injil Yohanes saat ini memperlihatkan bahwa waktu pengorbanan anak domba Paskah itu untuk menebus dosa manusia, itu waktunya makin dekat. Tuhan Yesus datang ke Betania menjadi simbol yang mengawali seluruh rangkaian peristiwa penyelamatannya yang akan memuncak pada kematian dan kebangkitannya. Itulah mengapa Tuhan Yesus mengucapkan bahwa apa yang dilakukan oleh Maria menjadi peringatan akan hari penguburannya. Tinggal menghitung hari lagi Yesus ada bersama dengan para murid sebelum ia
memasuki jalan salib dan menang atas maut. Saudara-saudara, Betania di rumah Lazarus, demikian latar tempat yang dipilih oleh penulis Injil Yohanes ini. Hal ini berbeda dengan kedua Injil lainnya yang menyebutkan rumah Simon sebagai latar belakangnya, latar tempatnya, dan tampaknya penulis Injil Yohanes ini ingin mengabadikan peristiwa yang penuh makna ketika menyebutkan rumah Lazarus. Penulis Yohanes ini sempat mengingatkan bahwa di rumah itulah Tuhan Yesus menyatakan kemahakuasaannya ketika membangkitkan orang mati. Di tempat ini pula tersimpan ingatan memori spektakuler sekaligus hangat antara Tuhan Yesus dengan Lazarus dan juga peristiwa Maria dengan Marta. Saudara, dari sini tampak bahwa penulis Injil Yohanes dengan sangat apik mengisahkan kelanjutan kebersamaan mereka. Secara tidak langsung, penulis menolong kita untuk melihat bahwa kenangan dan juga kesadaran akan pengalaman dikasihi oleh Tuhan Yesus membuat Maria justru mempersembahkan yang terbaik ketika ada kesempatan untuk makan, minum, perjamuan bersamanya. Maria meminyaki kaki Yesus dengan setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Menurut perkiraan, satu kati minyak ini bisa bernilai hingga 300 dinar atau setara dengan upah 300 hari kerja, hampir setahun upah buruh. Jadi dapat kita bayangkan betapa besar pengorbanan sekaligus kasih Maria kepada Tuhan Yesus ketika mempersembahkan setengah kati minyak itu. Pengalaman disentuh dan dikasih oleh Tuhan Yesus telah membuat Maria tidak hitung-hitungan. Maria tidak perhitungan dalam memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dan berbeda dengan Maria, bertolak belakang sekali dengan Maria yang totalitas dalam merespon menanggapi kasih Yesus, Yudas Iskariot yang juga mendapatkan kepercayaan dari para murid dan Yesus untuk menjadi bendahara, justru masih terfokus untuk menyenangkan diri sendiri, mencari keuntungan diri sendiri terus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tilik dalam kehidupan kita saat ini. Jika kita mau sadari, sebenarnya sudah berapa banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita sadari, adakah kasih Tuhan yang pernah terputus? Saudara-saudara, bacaan kita saat ini mengajak kita untuk menyadari bahwa Tuhan Allah adalah pribadi yang sungguh mengasihi setiap kita yang berharga di matanya. Namun, memang terkadang atau bahkan sering cara Tuhan mengasihi kita berbeda dari apa yang kita harapkan dan pikirkan, sehingga kita menjadi enggan untuk merespon kasih-Nya dengan ungkapan syukur atau persembahan yang terbaik. Melalui kesaksian Alkitab saat ini, kita diajak untuk punya kesetiaan menyadari bahwa Tuhan Allah tetap mengasihi kita. Kasih Tuhan itu sejatinya
tidak terputus. Dari kesadaran ini, maka akan ada diri yang tergerak untuk merespon, menanggapi kasih Tuhan. Di masa Prapaskah ini merupakan masa permenungan kita atas kasih karya Allah kepada kita semua dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara, kita gunakan waktu-waktu ini untuk melihat kembali, introspeksi, menyadari, dan merespon kasih yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita, yaitu kasih yang sungguh tak terhitung dalam keseharian kita. Kasih-Nya selalu ada dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari selamat menyadari dan selamat merespon kasih Allah yang tidak terhitung. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita mengucapkan, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebaginda daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, pada saat ini kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami. Sertai dan berkati, berilah kecukupan kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan keluarga kami, terkhusus para orang tua, para adiuswa, para sesepuh. Tuhan kuatkan dan Tuhan berkati di dalam masa tua renta dan badan jasmani yang semakin berkurang tenaganya. Engkau beri pengayoman, Engkau beri kekuatan hati, sehingga selalu bersemangat dan berserah kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan keberadaan para orang tua yang masih gigih dan berjuang untuk bekerja, mencukupi kebutuhan keluarga. Tuhan berkati dan Tuhan beri semangat, sehingga bekerja dengan baik, mendapatkan nafkah rezeki, dan dapat mengatur, mengolah ekonomi rumah tangga sebaik-baiknya, dan dapat tercukupi kebutuhan tiap hari. Anak-anak kami dalam segala keberadaannya, apapun aktivitasnya, apapun kegiatannya, meniti masa depan, yang sudah berumah tangga, bekerja, apapun pergumulan dan problema, Tuhan sertai. Kami menyerahkan keberadaan gereja dimanapun berada dalam mewartakan Injil kasih-Mu di muka bumi. Berilah hikmat dan kekuatan agar selalu memancarkan kasih-Nya kepada orang-orang di sekitarnya. Ya Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih jika Tuhan telah memberkati kami semua dalam memancarkan, menelurkan atau mengaturkan toleransi bagi saudara-saudara kami yang saat ini merayakan Hari Raya. Tuhan berkati, Tuhan sertai saudara-saudara kami yang kembali ke tempat asal masing-masing untuk melakukan karya keseharian. Berkatilah pemimpin bangsa Indonesia, berkatilah dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan. Perekonomian Indonesia kami serahkan dalam tangan pengasihan Bapa. Seluruh doa ini kami haturkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami,
Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan dan mari mengingat sabda Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 yang berbunyi. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Mari kita haturkan persembahan kita diiringi pelengkap kidung jemaat PKJ 209 Kasih Setiamu. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku, maka bibirku megahkan di Kau. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Mari kita haturkan persembahan kita dalam doa. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan untuk kemuliaan nama-Mu. Sertai kami dalam setiap karya kami di hari-hari yang akan datang, dan doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita lantunkan nyanyian pengutusan, nyanyian kidung baru, NKB 126. NKB 126, Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Mari kita hundur dan menyambut berkat-Nya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara sesudah saudara menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.